Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat Muara Islam yang dirahmati Allah, semoga sahabat sekalian senantiasa dalam keadaan iman dan Islam, dalam keadaan sehat, dilimpahi rizki yang halal dan barokah, serta dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat semua, pada video kali ini saya akan membahas tentang keutamaan istighfar. Begitu banyak keutamaan istighfar yang bisa kita dapatkan di dalam Al-Quran dan hadis. Para ulama pun menyebutkan dalam kitab-kitab fadilah amal. Keutamaan istighfar yang pertama adalah mendapatkan ampunan Allah. Siapa yang sungguh-sungguh memohon ampun kepada Allah, dia akan mendapatkan ampunannya. Maka ketika kita terpeleset ke dalam dosa, segeralah beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 110 yang artinya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya sendiri, kemudian ia memohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam sebuah hadis disebutkan, sesungguhnya setan berkata, demi kemuliaanmu, aku akan selalu menyesatkan hamba-hambamu selama ruh mereka ada dalam jasad mereka. Lalu Allah berfirman, demi kemuliaan dan keagunganku, aku akan selalu mengampuni mereka selama mereka memohon ampunan kepadaku. Hadis riwayat Ahmad. Dengan memperbanyak istighfar, secara sungguh-sungguh memohon ampun dan bertobat kepada Allah, dosa sebanyak apapun pasti akan diampuni. Meskipun setinggi awan di langit atau sebanyak buih di lautan. Allah berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya kamu memohon dan berharap kepadaku, niscaya aku mengampunimu betapapun banyaknya dosa yang ada pada dirimu, dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, sekiranya dosa-dosamu mencapai awan di langit, lalu kamu mohon ampun kepadaku, niscaya aku mengampunimu dan aku tidak peduli. Hadis riwayat Tirmidzi. Keutamaan istighfar yang kedua adalah mendapatkan rahmat Allah. Dengan banyak beristighfar, seseorang akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah yang mengabadikan doa Nabi Shalih alaihi salam dalam surat An-Naml ayat 46. Dia Shalih berkata, hai kaumku, mengapa kalian meminta disegerakan suatu keburukan sebelum kebaikan? Mengapa kalian tidak memohon ampun kepada Allah supaya kalian mendapat rahmat? Keutamaan istighfar yang ketiga adalah mendapatkan keberuntungan. Orang yang banyak membaca istighfar, ia akan mendapatkan keberuntungan, terutama keberuntungan di akhirat. Begitu catatan amalnya banyak istighfar, yang ia dapatkan adalah keberuntungan demi keberuntungan di fase berikutnya hingga menuju surga. Dalam sebuah hadis disebutkan, beruntunglah orang yang di dalam catatan amalnya terdapat istighfar yang banyak. Hadis riwayat Ibnu Majah.
Keutamaan istighfar yang keempat adalah mendapatkan kebahagiaan. Pada yaumul hisab, ketika semua orang mendapatkan catatan amalnya, mereka ketakutan saat melihat keburukan demi keburukan yang telah mereka kerjakan tercatat rapi dalam buku tersebut. Namun bagi orang yang banyak beristighfar, ia justru bergembira pada hari itu. Sebagaimana sebuah hadis, barang siapa yang ingin catatan amalnya menyenangkan, maka berbanyaklah istighfar. Hadis riwayat Baihaqi. Keutamaan istighfar yang kelima adalah mendatangkan hujan dan keberkahan dari langit. Istighfar juga mendatangkan keberkahan dari langit, di antaranya dalam bentuk hujan. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam mengajarkan kepada umatnya yang diabadikan dalam surat Nuh ayat 10-11. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan dalam tafsirnya, karena kandungan ayat ini, sunnah membaca surat Nuh saat sholat istisqa atau sholat meminta hujan. Keutamaan istighfar yang keenam adalah membuka pintu rizki. Dengan banyak beristighfar, Allah akan membukakan pintu rizki, sehingga orang yang banyak beristighfar mudah saja bagi Allah untuk membuatnya kaya. Sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surat Nuh ayat 12, yang artinya, dan membanyakan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Keutamaan yang ketujuh adalah mendapatkan keturunan. Dalam surat Nuh ayat 12 di atas, keutamaan istighfar bukan hanya Allah membanyakan harta, tetapi juga memperbanyak anak-anak. Maka orang yang banyak beristighfar, Allah mudahkan mendapatkan keturunan, meskipun sudah bertahun-tahun belum dikaruniai keturunan. Banyak ulama memahami keutamaan ini, sehingga mereka menganjurkan orang yang ingin punya anak agar memperbanyak istighfar. Begitu pula ketika ada seorang mengadu kepada Hasan al-Basri karena sudah lama menikah tapi belum punya anak. Lalu Hasan al-Basri mengatakan, beristighfarlah kepada Allah. Demikianlah beberapa keutamaan istighfar yang telah saya bahas. Semoga kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang mudah untuk memperbanyak istighfar. Dan demikianlah pembahasan kita pada video kali ini. Semoga dapat memberikan kebaikan dan manfaat untuk kita semua. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.